Assalamualaikum Pak Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Ya, ini Pak Dik, apakah Pak Dik sekarang ada waktu luang sedikit lah atau kurang lebih setengah jam lah? Wah, siap. Untuk senior apa sih yang nggak bisa? Pasti bisa lah. Tapi saya lihat nih kayaknya agak murung, nggak ceria kayak biasanya. Nih biasanya di sekolah ceria nih, Pak Sis. Nih gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak ini? Oh iya nih Pak. Jadi saya ini sebenarnya punya mimpi Pak, punya Ya, gambaran, punya unek-unek untuk istilahnya memajukan sekolah saya Pak. iya, iya. Karena saya ini kan masih sebagai istilahnya guru Pak. Jadi saya ini masih agak ya bagaimana terutama adalah masih guru baru di sekolah itu, tapi ya saya punya mimpi itu Iya. supaya mimpi saya ini terwujud. Itulah makanya saya menghubungin Bapak ini. Jadi mimpi saya itu supaya sekolah saya itu istilahnya memerdekakan anak dalam pembelajaran. Baik, Terus Pak. paling pertama awal menerapkan budaya positif lah itulah. Baik. Kira-kira apa nih masalahnya nih yang ingin disampaikan? Mau disampaikan apa nih, Pak? Tentang apa nih? Tentang ini Pak. Jadi sekolah saya ini saya lihat sehari-hari itu belum mengarah ke pembelajaran budaya positif. Iya. Jadi saya kan punya mimpi karena istilahnya saya sudah mendapat bekal sedikit lah istilahnya kita ini apa itu budaya positif bagaimana. Jadi saya ini terutama ingin menyampaikan ke kawan-kawan teman sejawat apalagi kepimpinan Pak. Nah, itu yang saya maunya nih. Baik, Pak. Penerapan mimpi seperti apa nih yang Bapak miliki nih untuk bisa disampaikan kepada pimpinan nih, Pak? Penerapannya yang paling awal adalah budaya positif itulah tadi Pak. Iya, Jadi saya ingin mengharapkan kalau seandainya anak terlambat itu tidak boleh atau tidak usahlah dihukum lagi seperti menyapu, iya. terus piket bersihkan WC dan sebagainya itulah. Itulah yang awal yang akan saya canangkan Pak. Oke, baik, Pak. Menurut Bapak, lalu apa yang membuat Pak Sis apa namanya tertarik untuk hal itu harus diselesaikan gitu? Itu kan mungkin salah satu masalah ya, Pak ya. Ya. Jadi masalah ini kan harus diselesaikan. Nah, ketertarikan apa nih Pak yang mengharuskan ini harus diselesaikan gitu? Apa kira-kira nih Pak? Yang mengharuskan saya untuk ke situ Pak karena kita sekarang bukan zamannya lagi ya. Jadi kita bukan zamannya bahwa kita sekolah terlambat sedikit kita harus suruh nyapu, suruh bersihkan WC. Jadi inilah yang istilahnya budaya-budaya negatif inilah yang akan saya bawa ke budaya positif itu Pak. Oke, baik. Ada saya tangkap budaya negatif yang terjadi di sekolah tempat Bapak mengajar saat ini. Nah, tindakan serius yang akan Bapak lakukan apa ini kan? Ya tindakannya saya mempunyai planning atau rencana ya saya akan menyampaikan dulu kepada Bapak atau ke Ibu lah, Ibu Wakil Kesiswaan terutama dan pembina OSIS. Nah, kemudian untuk kami ajak Pak untuk bertemu Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan Baik, hal-hal ini Pak. baik. Berarti itu kan melalui proses ya Pak. Ya, Bagaimanakah proses itu nanti bisa berjalan atau tidak? Karena ini kan kaitannya, mohon maaf, kita guru biasa ke pimpinan nih. Bagaimana penyampaiannya nih agar bisa nanti ya minimal argumennya bisa diterima gitu. Jadi prosesnya itu bagaimana nanti Pak kira-kira nih Pak? jadi kalau saya gini rencananya prosesnya begini Pak. Jadi saya akan istilahnya pembina OSIS tadi dengan Bapak Ibu Wakil Kesiswaan itu saya sampaikan bahwa program pemerintah saat ini untuk membudayakan istilahnya budaya positif di sekolah penggerak ini. Nah, itu kita sampaikan, Pak. Saya akan menyampaikan pelan-pelan. Nah, setelah mereka meyakini bahwa ini memang budaya yang baik, nah, itu nanti barulah kami akan mengajaknya, kami akan menyarankan beliau-beliau ini untuk menghadap pimpinan. Itu yang rencana
yang akan saya buat, Pak, atau yang akan saya rencanakan. Oh, baik, ini baru rencana ya Pak. Ya, ini Berarti baru rencana. tanggapannya, responnya dari apa namanya, dari pihak pimpinan nanti harus baik ya. Mudah-mudahan baik ya Ya, Pak ya. ya mudah-mudahan itu Tanggapannya yang kami seperti itu harapkan, ya. Pak. Ya, baik. Jadi masalah seperti ini kalau saya lihat Pak, ya selama ini yang kita lakukan itu memang ya kaitannya kan halnya tadi kita ke arah yang positif ya Pak ya, tetapi ternyata di sekolah kita masih ada hal-hal yang ya sifatnya tidak apa ya, tidak sejalan dengan pemikiran kita barangkali ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, Pak. Kemudian penerapan penerapan lainnya Pak, penerapan lainnya yang akan Bapak lakukan, kemudian proses apa lagi nih kalau misalnya nanti sampai tidak ada respon nih dari pihak, mohon maaf, pimpinan misalnya. Nah, Oh itu iya, Pak. penerapannya apa lagi nih Pak selain yang tadi yang Bapak sampaikan? Iya. Kalau seandainya umpama tadi itu saya mengajak pembina OSIS dan mengajak Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan tidak berhasil atau mencapai kebuntuan, saya akan membuat istilahnya pemrakarsa, Pak. Saya akan memprakarsai. Jadi biar saya bertindak itu biar dilihat oleh teman sejawat atau bahkan pembina OSIS dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan tadi. Sebenarnya prakarsa itu baik, Pak. Kemudian prakarsa ini jangan juga menjadikan ego buat kita, tetapi mungkin juga kita harus melihat rambu-rambu ya Pak yang ada sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita. Terus mengapa prakarsa itu mesti harus ada nih Pak di sekolah atau di Bapak sendiri gitu untuk melakukan tindakan tadi itu? Iya. Karena apa, Pak? Karena kita tadi di sekolah saya itu budaya positif itu kan belum diterapkan. Terus kita menghadap pembina OSIS, menghadap Ibu Wakil Kepala Sekolah dan pimpinan mencapai jalan buntu. Ya gimana lagi? Ya satu-satunya jalan yang akan saya terapkan adalah saya akan memprakarsai pelan-pelan kalau anak memang terlambat di mata pelajaran saya di ruang kelas, ya saya budaya positif akan saya terapkan. Nah, nanti kan akan dilihat oleh keseharian saya, akan dilihat oleh teman-teman sejawat saya. Nah, nanti mudah-mudahan itu akan menjadi istilahnya inspirasi atau panutan. Nah, itu yang saya harapkan. Lalu Bapak resah dengan ini, merasa tidak nyaman selama ini ya Pak ya? Ya iya, merasa tidak nyaman karena saya melihat walaupun saya sudah datang awal, anak datang langsung disuruh berhenti, tidak lama langsung harus ke ruangan OSIS. Nah, itu Pak yang saya tidak maunya. Harus ujung-ujungnya cari sapu, nyapu halaman, bersihkan sikat WC. Nah, itu yang tidak akan istilahnya membuat resah hati saya, Pak. Baik, itu yang ingin dihindari ya, Pak ya. Mungkin sedikit bisa saya kasih simpulan ya, Pak ya. Barangkali kalau menurut saya masalah ini bisa Bapak refleksi kembali untuk mempersiapkan diri lah, dalam artian ya ketika nanti argumennya tidak diterima atau mungkin malah sebaliknya diterima, berarti kita apresiasi ya Pak ya, apresiasi baik untuk pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah dan stakeholder lah. Nah, kemudian kalaupun misalnya budaya positif tadi itu, atau misalnya mohon maaf nih Pak di sekolah masih menggunakan gaya-gaya kolonial lah bahasa saya, mungkin ya Bapak juga harus bisa merefleksi nih, saya harus seperti apa nantinya untuk menyikapi ini dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan bisa diterima. Iya Pak. Iya Pak. Jadi memang dari seperti yang Bapak sampaikan tadi itu memang itulah kendalanya. Jadi saya dari awal tadi memang mempunyai niat gimana untuk istilahnya menerapkan budaya positif di sekolah saya, tapi kalau memang seperti jalan-jalan yang sudah saya tempuh tadi memang
mencapai jalan buntu dari pengurus OSIS, wakil kesiswaan, dan sampailah ke pimpinan masih tidak ada respon, entah itu karena kendala apa-apa dan bagaimana kita juga tidak tahu karena saya juga seorang guru biasa. Jadi ya itulah planning saya akan menjadi contoh sebagai prakarsa di sekolah itu untuk memberi contoh paling lingkup kecil yaitu di kelas yang saya ampu. Baik, Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide prakarsa tadi ya, Pak ya. Nah, saya sangat setuju dengan itu. Jadi bagaimana Pak rasanya? Lega? Alhamdulillah Atau Pak. Jadi masih ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Untuk saat ini saya kira yang hanya satu poin ini Pak yang saya sampaikan ke Pak Ade. Nah, nanti kalau memang saya ada unek-unek lagi atau istilahnya perasaan atau pemikiran yang mengganjal saya, kira-kira nanti saya akan ya menghubungi Pak Ade kembali. Kapan waktunya Bapak sempat? Nah, mudah-mudahan, dan saya mohon maaf Pak nih kalau sudah banyak mengganggu karena tidak beberapa apa-apa, menit ini. Syukurlah kalau Bapak sudah merasa enak ya dengan perbincangan ini. Mudah-mudahan itu juga bisa diterima ya Pak. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan didukung ya, harapan kita didukung. Ya, mudah-mudahan didukung. Kemudian ide yang tadi Bapak sampaikan juga sudah baik. Ya, saya rasa itu akan diterima sama pihak pimpinan dan stakeholder lah Pak. Amin ya Pak ya. Amin amin. Terima kasih Pak Ade atas bantuannya. Mudah-mudahan tidak istilahnya tidak kapok dengan unek-uneknya menampung unek-unek saya ataupun ganjalan-ganjalan pemikiran saya. Siapa? Terima kasih Pak Ade ya. Ya, ada apa-apa nanti boleh dikomunikasikan lagi. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Sama-sama Pak.